Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini bagian firman Tuhan akan saya bagikan kepada kita semua dari kitab Mazmur 42 ayatnya yang keempat. Sebelum mendengar, membaca, serta merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini bagi kami mempersiapkan diri, hati, pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami akan firman-Mu. Tuntunlah, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan tidak saja membaca atau mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Ayatnya yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Demikian bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur 42 pada ayat yang keempat. Dan dari tema pembacaan kita di ayat yang keempat ini adalah, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, tema sentral kitab Mazmur adalah doa dan pujian. Penulisnya adalah Daud dan beberapa orang. Kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut Tehillim yang berarti puji-pujian. Tujuan kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud dan beberapa orang lain ini adalah untuk mengungkapkan perasaan mendalam manusia dalam hubungan dengan Allah, yang di dalamnya memuat pertama, doa kepada Allah untuk mengungkapkan kepercayaan, kasih, penyembahan, ucapan syukur, pujian, dan kerinduan akan persekutuan yang erat. Tetapi dalam doa itu juga untuk mengungkapkan kekecewaan, kesesakan mendalam, ketakutan, kekhawatiran, penghinaan, dan seruan untuk pembebasan, kesembuhan, atau pembenaran. Yang kedua ditulis sebagai nyanyian yang mengungkapkan pujian, ucapan syukur, dan pemujaan kepada Allah dan hal-hal besar yang telah dilakukan Allah. Dan yang ketiga, beberapa pasal yang lain berisi bagian-bagian penting berhubungan dengan Mesias. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati, tema dari bacaan kita yang berperikop kerinduan kepada Allah adalah di mana Allahmu? Itu merupakan sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada kita hari ini, tetapi juga sebuah ungkapan perasaan yang sangat mendalam dari si pemazmur di tengah-tengah kekecewaan, ketakutan, di tengah-tengah pergumulannya yang berat, di tengah-tengah kekhawatirannya. Ia bertanya kepada dirinya sendiri di tengah-tengah pergumulan hidup itu, dan juga mau mengungkapkan kepada setiap orang yang membaca dan kepada kita di hari ini suatu pertanyaan untuk sesungguhnya mengokohkan iman percaya si pemazmur itu sendiri dalam persoalan atau pergumulan yang ia alami. Di mana Allahmu? Dia bertanya melalui tema itu kepada kita di hari ini, dan juga menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita di hari ini, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemi corona yang semakin hari, kalau di dalam berita kita mendengar, bukan semakin berkurang. Beberapa daerah justru harus di lockdown karena banyaknya orang yang sudah terpapar virus tersebut. Dan bahkan juga virus ini bukan menjadi kecil atau semakin kurang kekuatannya, justru semakin besar kekuatannya dengan bermutasi menjadi nama virus yang baru, dan akhirnya mencemaskan bukan saja manusia atau orang per orang, tetapi juga mencemaskan pemerintah dan juga mencemaskan dunia. Sehingga akhirnya melalui pemerintah dibuat sebuah kebijakan untuk melockdown beberapa daerah, melockdown juga tempat-tempat, mungkin membuka tempat-tempat pertokoan atau tempat-tempat dengan waktu-waktu tertentu sehingga tidak harus dibuka sampai 12 ataupun sampai 24 jam,
tetapi cukuplah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang per setiap hari, sehingga akhirnya dibatasi dan ada jam-jam malam juga yang harus dibuat. Semuanya itu untuk mengurangi pergerakan virus tersebut ataupun untuk mengurangi supaya tidak banyak orang terpapar dengan virus tersebut. Semua kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kita juga bukan saja untuk meningkatkan imun kita dengan makan yang sehat ataupun minum vitamin atau makanan-makanan yang membuat tubuh kita menjadi kuat, tetapi juga kita harus meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Nah, dalam hal meningkatkan iman kita kepada Tuhan, bacaan kita dan tema kita di hari ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita, di mana Allahmu? Apakah kita mau mempersalahkan Allah dengan segala situasi yang sedang kita alami? Tentu tidak seperti demikian, sebab Allah merancangkan dalam kehidupan manusia itu bukan rancangan kejahatan atau rancangan kecelakaan untuk manusia, tetapi Ia merancangkan damai sejahtera. Itu berarti bahwa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan punya rencana yang mungkin saat-saat ini kita belum tahu apa rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tetapi dalam iman kita yang percaya kepada Tuhan, kita tetap meyakini bahwa Tuhan sedang membuat hal yang indah bagi kita dan bagi dunia ini. Karena itu tema di hari ini, di mana Allahmu, yang kemudian dipertanyakan juga oleh si pemazmur dalam bacaan kita di tengah-tengah persoalan, pergumulan, kekhawatiran yang sedang dia alami, itu juga menjadi pertanyaan setiap orang, di mana Allah kita? Di mana sesungguhnya karya-karya Allah dalam situasi-situasi yang sedang kita alami, yang bukan semakin membaik tetapi justru semakin mencekam. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap orang. Tetapi hari ini saya mau bilang kepada kita semua, itu pertanyaan orang yang tidak beriman, ya. Itu pertanyaan orang yang tidak beriman yang bertanya, di mana Allahmu? Sebab kita tahu secara pasti bahwa Allah tetap ada dan bersama dengan kita hari-hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Tetap berpengharapan kepadanya dan percaya kepadanya. Maka dia akan terus menunjukkan kepada kita hal-hal luar biasa untuk kita dapat menghadapi dan juga melewati setiap kesukaran ataupun juga penderitaan, persoalan, dan pergumulan hidup. Tentu kita akan khawatir sebagai manusia. Tentu kita akan takut sebagai manusia. Itu kemanusiaan kita. Tetapi Allah kita ada. Allah kita itu Allah yang hidup. Dia sudah menderita di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Penderitaan apa yang tidak dia alami? Itu mau menunjukkan kepada kita manusia bahwa di tengah-tengah perjalanan keimanan kita juga akan melewati hal-hal tersebut. Dan saya mau bilang bahwa pandemi corona adalah salah satu di mana Allah juga sedang menunjukkan kemuliaannya ketika kita terus berharap dan percaya akan kuasanya. Oleh karena itu, Allah kita ada, Dia Allah yang hidup, bukan hanya sekedar kita baca di Alkitab, bukan saja hanya sekedar kita mendengar kisah-kisah orang-orang yang bertobat dan lalu kemudian mereka melihat kemuliaan Allah. Hari ini juga kita percaya Allah kita itu hidup dan luar biasa. Dia sedang menunjukkan kuasanya itu kepada kita. Dia sedang menunjukkan kemuliaannya itu kepada kita. Oleh karena itu setiap kita harus membuka hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan, supaya Ia berdiam dengan kuasa rohnya. Dia mengerjakan kebaikan-kebaikannya. Dia mengerjakan kuasanya di dalam kita dan melalui kita. Kuasa Allah akan ternampak bagi dunia ini. Kuasa Allah akan ternampak bagi sesama kita. Kuasa Allah akan ternampak bagi jemaat kita maupun juga bagi keluarga kita. Allah kita ada. Dia sedang berada di hati kita. Dia sedang berada di dalam seluruh kehidupan kita. Dia berada di dalam kota kita. Dia berada di dalam jemaat kita. Dia berada di dalam kampung kita. Dia berada di dalam keluarga kita dan hidup kita. Pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kita selalu meminta Tuhan untuk menuntun kita? Apakah kita selalu meminta Tuhan untuk berperkara di dalam kehidupan kita, menjaga kita, memberikan kekuatan kepada kita, menghibur kita, menolong kita, meneguhkan iman percaya kita, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan bagi kita di hari ini. Karena itu, pemirsa Klavos Sukacita, jangan pernah khawatir. Allah ada di dalam kehidupan kita, di hati kita,
Dan biarlah kuasanya senantiasa bekerja dalam kehidupan kita ketika kita membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau Allah yang hidup bertahta di atas segala pergumulan kehidupan kami, di atas segala penderitaan-penderitaan dan persoalan-persoalan kami. Engkau ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa percayakan kuasa-Mu, berpengharapan kepadamu, dan selalu meminta Engkau untuk berperkara di dalam kehidupan kami. Dengan demikian, maka Engkau akan menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ketika di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan, kami bertanya-tanya di mana Allah, kenapa ini dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak peka mendengar suara-Mu dan bahkan tidak membuka hidup kami untuk Engkau kerjakan kebaikan-kebaikan dan karya-Mu melalui kami kepada dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.